Hai semuanya, ketemu lagi di Republik Madun Channel. Di video kali ini Eva akan berbagi informasi seputar apa aja sih penyebab laki-laki, penyebab suami gak betah di rumah alias jajan di luar. Tentu para ibu-ibu gak kepengen dong punya suami itu sering keluar jalan petenteng-petenteng ke sana kemari alias jajan di luar juga. Iya, kalau jajannya itu jajan bakso, jajannya itu cuma beli gorengan, cuma beli kerupuk, oke aja, fine aja. Tapi kalau jajannya sudah masalah menyangkut perempuan, apalagi menyangkut hubungan intim, tentu sang perempuan, seorang ibu pasti nggak rela dong suaminya berbagi. Ya lu, apa aja sih penyebab laki-laki yang menyebabkan suami itu gak betah di rumah alias jadi jajan di luar? Yaitu hal yang paling pertama yang harus Anda perhatikan adalah mungkin karena yang pertama, karena istri yang terlalu pemarah alias pencemburuan. Pasti dong para ibu-ibu, karena saking cintanya dengan suami jadi cemburu banget kalau suami pulang kerja itu. Ada kan suami kalau pulang kerja, biasanya pulang kerjanya jam 7, terus tiba-tiba pulangnya jam 11 malam. Pasti ibu-ibu pasti perasaannya jadi dag-dig-der, perasaannya jadi was-was, jadi khawatir banget, jadi suamiku kok jam segini belum pulang, kenapa? Nyampe rumah buka pintu suaminya langsung dimarahin. Aduh papa, jam segini baru pulang, kemana aja? Biasanya jam 7 nyampe rumah, sekarang udah jam 11, bawa jam apa enggak sih? Biasanya ada loh ibu yang seperti itu, atau mungkin terlalu cemburu. Itu yang membuat laki-laki capek. Jadi kalau laki-laki suami pulang kerja, jangan disambut dengan suara yang agak lantang alias suara yang membuat suami jadi nggak betah banget, jadi suami yang jadi marah. Jadi kalau suami pulang kerja, buka pintunya ya, dibuat para istri-istri ya, kalau melihat suaminya pulang kerja, buka pintu, kita pasang muka senyum, dandan yang rapi, mukanya dibersihin, dandan yang tipis-tipis, pakai baju yang rapi, pakai hand body biar nggak kucel, rambutnya disisir yang bagus biar menarik suami. Tahu nggak, suami itu pulang kerja di tempat kerja itu sudah sibuk banget, mungkin kadang ada masalah dengan teman kerjanya, capeknya minta ampun di luaran sana. Nyampe rumah dihadapkan dengan istri yang super ngomel, super cerewet, belum lagi dimaki-maki. Aduh, nggak boleh kayak gitu ya ibu-ibu ya. Nanti suaminya jadi nggak betah di rumah, jadi ini istri kok begini sih? Harusnya aku pulang, itu kan rumahku adalah istanaku. Aku pulang disambut dengan suara yang lembut, dengan wajah yang senyum, dengan penampilan istriku yang rapi. Berpenampilan rapi bukan berarti harus memakai baju baru, tetapi memakai baju yang sesuai dengan kesukaan suami. Mungkin suami Anda itu sukanya itu kalau pulang kerja melihat Anda itu memakai baju yang transparan, memakai baju yang seksi, atau memakai baju yang apa deh kesukaan suami Anda. Ya Anda berusaha menurutin, itu yang akan membuat suami Anda makin mencintai Anda, dan aku yakin itu nggak akan membuat dia jajan di luar. Ya itulah yang membuat suami itu jadi nggak betah di rumah, jadi membuat dia itu jadi jajan di luar sana. Yang pertama itu karena istri yang terlalu pemarah alias pencemburu. Dan yang kedua adalah istri yang terlalu protektif. Ada kan, kesana nggak boleh, kesini nggak boleh, apapun dilarang. Aduh pusing 7 keliling deh laki. Ntar lakinya bilang, ma, Senin sampai Sabtu kan papa kerja, hari Minggu aku ketemu temen ya, boleh apa enggak sih? Terus istrinya langsung, nggak boleh, pokoknya kamu di rumah, nggak boleh keluar, pulang kerja tidur sama mama, aktivitas dengan mama, terus kitanya jalan-jalan sama anak aja. Ya nggak boleh. Namanya istri, boleh kita cemburu sama suami, tapi nggak boleh terlalu protektif, nggak boleh terlalu memonitoring seorang suami. Jadi suami juga boleh kasih kebebasan, dia ketemu temannya, ketemu dengan rekan-rekan kerjanya, itu yang akan membuat dia nyaman. Oh iya, istri saya memperlakukan saya itu baik banget, pengertian banget. Saya pulang kerja disambut dengan senyumnya yang manis, mukanya yang itu
oke, terus mukanya itu nggak pernah masam, rewelnya itu nggak terlalu, pinter manjain suami, saya ketemu temen juga boleh-boleh aja, itu yang akan membuat suami itu jadi betah di rumah dan nggak kepengen jajan di luar sana. Itu ya, jadi ngerasa nyaman banget. Dan yang ketiga adalah penampilan istri yang kurang menarik. Ini yang perlu Anda garis bawahi ya untuk para ibu-ibu, para istri-istri. Walaupun Anda sudah menikah, sudah punya anak, entah anak Anda itu 1, 2, 3 atau mungkin 4, jagalah selalu penampilan Anda agar terlihat menarik di mata suami. Bukan berarti kita itu berpenampilan menarik harus memakai baju bikini, pakai rok sepaha, pakai baju kaosnya cuma singlet aja, bukan seperti itu. Menarik dalam arti memakai baju yang rapi alias sesuai dengan style kemauan suami. Nggak ingin, kita memang perempuan nggak kepengen jadi, kita kepengen saya begini, iya saya begini, saya sukanya pakai baju itu modelnya begini. Ya seorang istri nggak boleh kayak begitu atuh. Kita itu punya suami, hidup dengan suami. Kalau suami Anda nggak suka dengan style Anda, selagi itu demi kebaikan keutuhan rumah tangga, ya apa salahnya kita mengalah untuk suami. Kalau sama-sama keras kepala, mau dibawa kemana rumah tangga itu, dan endingnya itu kan nggak bagus juga. Iya kalau suaminya itu agamanya bagus, tipikalnya lelaki setia lah. Kalau tipikalnya itu lelaki nggak baik, nanti endingnya dia jajan di luaran sana, mencari perhatian di luaran sana. Itu yang membuat suami jadi nggak betah di rumah. Jadi istri itu harus berpenampilan menarik dan juga berikan perhatian pada suami, karena sejahatnya suami, sepreman-premannya suami, selugu-lugunya suami, dan sealim-alimnya seorang suami, dia itu juga manusia biasa, perlu perhatian, perlu sentuhan kasih sayang dari seorang istri. Mungkin dulu dia masih kecil, kasih sayangnya itu diberikan oleh orang tuanya. Jadi ketika sudah menikah, dia ingin mendapatkan perlakuan kelembutan, kasih sayang itu dari istrinya. Jadi berikanlah perhatian yang full pada istri Anda. Lalu yang keempat adalah yang membuat suami jadi protektif alias yang membuat suami jadi nggak betah di rumah adalah suasana rumah yang kacau balau alias enggak nyaman. Jadi untuk para istri, ciptakanlah suasana rumah yang nyaman. Jadi jangan, atau mungkin kita masih tinggal di rumah mertua, jadi apapun langkah kita tuh nggak bebas, jadi membuat suami itu jadi nggak nyaman banget. Pengen, ibaratnya kepengen suami itu pengen manja-manjaan di ruang tamu, di dapur, tetapi karena ada mertua jadi serba terbatas. Jadi itu membuat suasana itu nggak nyaman, membuat suami merasa nggak bebas. Atau mungkin karena keadaan rumah yang nggak rapi, suami pulang kerja, keadaan rumah itu kacau balau, kotor banget, jorok, belum lagi anaknya masih nangis, suami pulang kerja anaknya belum dimandiin, masak belum selesai, rumahnya kotor banget. Ya itulah yang membuat suami jadi nggak betah di rumah. Udah di luar sana itu kerjanya capek banget, nyampe rumah masih amburadul kayak kapal pecah. Terus suasana rumahnya juga nggak nyaman banget, yaitu membuat suami itu jadi nggak betah di rumah itu ya seperti itu. Akhirnya dia mencari suasana yang nyaman di luaran sana. Jadi perlu ibu-ibu garis bawahi ya. Dan yang kelima adalah yang membuat suami nggak betah di rumah adalah istri yang kurang menjaga kebersihan alias bau badan. Bau badan, iya kalau bau badan, ya kalau organ intimnya itu bau alias nggak nyengat banget, itu yang akan membuat suami itu jadi nggak betah di rumah. Jadi sebagai seorang istri, Anda harus bisa merawat diri Anda, jaga kebersihan diri. Jadi kalau suami mau pulang kerja itu kita mandi yang bersih, pakai baju yang menarik, kita pakai parfum. Jadi menyambut suami pulang kerja itu kita selalu bersih dalam keadaan fresh, dan jaga organ intim Anda agar tidak becek dan tidak bau. Dan yang terakhir adalah yang menyebab ini yang paling vital banget, yang membuat suami jadi nggak betah di rumah adalah pelayanan istri yang kurang memuaskan saat berhubungan intim.
Laki-laki itu walaupun punya istri cantik banget, mungkin artis kayak orang terkenal, mungkin istrinya itu punya segalanya, tetapi kalau pelayanan di atas ranjang saat berhubungan intim itu nggak bisa memuaskan suaminya, dia pasti akan mencari kepuasan di luar sana alias jajan di luar sana. Kita nggak kepengen dong punya suami itu jajan di luar. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial Anda agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ingat, keindahan Anda sendiri yang menciptakannya. Berakhir bahagia atau sebaliknya. Sampai ketemu di video berikutnya dan jaga selalu pasangan Anda.